Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Adinda Ratu Fitri dengan NIM 2011012220038. Halo, perkenalkan nama saya Amalia Juwita Asri dengan NIM 2010912220032. Nama saya Nisa Fitriani dengan NIM 2019122200035. Nama saya Anida Islah dengan NIM 2019192220003. Nama saya Dewi Kusmawardani dengan NIM 201109123200106. Nama saya Farah Purwandani Saleha dengan NIM 2019123200029. Perkenalkan, nama saya Gildayana dengan NIM 2010912220011. Saya Muhammad Soleh Hermawan dengan NIM 201109123100022. Saya Naima Nabila dengan NIM 201109122200040. Materi yang akan kami bawakan hari ini mengenai perkembangan ilmu terhadap perkembangan kebudayaan nasional. Adapun pokok pembahasannya yaitu pengertian kebudayaan nasional, lalu kebudayaan nasional dan masyarakat, selanjutnya peranan ilmu terhadap kebudayaan nasional, serta contoh aplikasinya terhadap bidang kesehatan. Mari langsung saja ke materinya. Pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi yang artinya budi atau akal. Sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal. Budaya adalah tindakan atau perilaku yang mengandung nilai-nilai penting yang diwariskan dari generasi ke generasi yang telah menjadi suatu tradisi dalam masyarakatnya. Pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris science yang berasal dari bahasa Latin scienti dari bentuk kata kerja sciere yang berarti mempelajari, mengetahui. Pengertian budaya menurut para ahli. Definisi kebudayaan menurut para ahli sangatlah beragam, baik dari budayawan Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Nah, jadi pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama ada dari Ki Hajar Dewantoro. Beliau berpendapat bahwa kebudayaan berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman atau kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang pada akhirnya bersifat tertib dan damai. Yang kedua ada dari Michel. Michel berpendapat budaya adalah seperangkat nilai-nilai yang inti, kepercayaan, standar, pengetahuan, moral hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu dan masyarakat yang menentukan bagaimana seseorang bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain. Nah, itu dia tadi pengertian budaya menurut para ahli. Walaupun pengertian mereka berbeda-beda, namun tetap mengarah pada satu pengertian, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menggambarkan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu dan telah mengakar di dalamnya dari generasi ke generasi berikutnya. Pengertian kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional pada intinya adalah gabungan dari berbagai macam budaya daerah di suatu negara tertentu, seperti Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia adalah kebudayaan yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu semua nilai-nilai luhur dan falsafah bangsa yang berada di dalam masyarakat, dan hal tersebut murni dari Indonesia itu sendiri. Indonesia memang mempunyai beraneka ragam kebudayaan, tetapi hal tersebut tidak menjadikan Indonesia menjadi terpecah belah, melainkan hal tersebut membuat Indonesia menjadi suatu kesatuan yang kuat dan kokoh, sebagaimana dalam prinsipnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu.
Meskipun demikian, kita harus melestarikan budaya nasional kita supaya budaya kita tidak diambil dan diakui oleh negara lain. Kebudayaan nasional dan masyarakat nasional. Bagaimana masyarakat Indonesia yang dikenal dengan masyarakat majemuk memiliki kebudayaan yang berbeda, sedangkan yang bersangkutan harus melakukan interaksi atau hubungan dengan masyarakat yang lain. Tentunya harus mengacu pada kebudayaan yang lebih penting, yakni kebudayaan nasional Indonesia dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. Diharapkan dalam hubungan antar golongan yang berbeda, masing-masing berpedoman pada kebudayaan yang mempunyai makna bagi kita bersama, yakni kebudayaan nasional. Dalam mengatur hubungan antar manusia, kebudayaan dinamakan pula struktur normatif atau menurut istilah Ralph Linton, design for living atau garis-garis atau petunjuk dalam hidup. Artinya, kebudayaan merupakan suatu garis-garis pokok mengenai perilaku atau blueprint for behavior yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya, unsur yang berhubungan dengan pengendalian pengetahuan tentang kepercayaan seperti harus mengadakan upacara adat pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan, dan lainnya. Supaya bisa menciptakan kebudayaan nasional Indonesia sebagai kegiatan dan proses demi kejayaan bangsa dan negara, dibutuhkan adanya strategi yang tangguh. Menurut Slamet Sutrisno, ada 5 langkah strategi, yaitu 1. Akulturasi, berarti percampuran 2 atau lebih kebudayaan yang dalam percampurannya masing-masing unsurnya lebih tampak. 2. Progresivitas, berarti maju, artinya kebudayaan itu harus bergerak maju menuju ke masa depan. 3. Sistem pendidikan di Indonesia harus mampu menanamkan kebudayaan sosial, agar baik pelajar maupun mahasiswa memperoleh pengertian yang benar dan tepat tentang kebudayaan melalui nilai-nilai pelajaran sejarah, kebudayaan yang sifatnya humaniora atau ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya. 4. Kebijaksanaan bahasa nasional. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi di Indonesia. Dalam menunjang persatuan, melalui bahasa nasional itu dilakukan komunikasi yang baik dan efektif. 5. Sosialisasi Pancasila sebagai dasar negara dan melalui pendidikan moral Pancasila di sekolah dasar, menengah, serta mata kuliah di perguruan tinggi. Kebudayaan nasional Indonesia adalah kebudayaan kita bersama, kebudayaan yang mempunyai makna bagi kita semua bangsa Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia dinyatakan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Kebudayaan nasional juga mengandung kepercayaan-kepercayaan tertentu yang dianggap sebagai kepercayaan semua orang Indonesia, terlepas dari ajaran agamanya masing-masing, seperti kepercayaan yang berkaitan dengan ketuhanan Yang Maha Esa, adanya hukuman bagi orang yang berdosa atau berbuat jahat, dan ganjaran bagi orang yang berbuat baik. Kebudayaan nasional mengandung nilai-nilai tertentu, yakni nilai-nilai Pancasila sebagai inti yang menjadi acuan bagi peraturan-peraturan yang diberlakukan bagi anggota-anggota masyarakat di Indonesia. Peranan ilmu dalam pengembangan kebudayaan. Dalam pengembangan kebudayaan, nilai kritis, rasional, logis, objektif, terbuka, menjunjung kebenaran dan mengabdi secara nasional sangat diperlukan. Dalam menghadapi dunia modern, diperlukan cara-cara yang terkandung dalam nilai-nilai ilmiah. Adapun langkah yang sistematis menurut Endang Daruni Asdi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu dan kegiatan keilmuan disesuaikan dengan kebudayaan yang ada dalam masyarakat kita, dengan pendekatan edukatif dan persuasif serta menghindarkan diri dari konflik, bertitik tolak dari reinterpretasi nilai yang ada dalam argumentasi keilmuan. Yang kedua, menghindari saintisme dan pendasaran terhadap akal sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Yang ketiga, meningkatkan integritas ilmuwan dan lembaga keilmuan dan melaksanakan dengan konsekuen kaidah moral kegiatan keilmuan. Yang keempat, pendidikan keilmuan sekaligus dikaitkan dengan pendidikan moral. Etika dalam kegiatan keilmuan mempunyai kaidah imperatif. Yang terakhir, yaitu yang kelima, pengembangan ilmu disertai pengembangan bidang filsafat. Filsafat ilmu hendaknya diberikan di pendidikan tinggi, walaupun kegiatan ilmiah tidak berarti lepas dari kontrol pemerintah dan kontrol masyarakat. Dalam unsur budaya terdapat adanya sistem pengetahuan di mana ilmu termasuk di dalamnya. Dengan demikian, ilmu itu sendiri merupakan bagian dari budaya.
Ilmu pengetahuan dan budaya mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi dan saling tergantung. Pada satu pihak, perkembangan ilmu pengetahuan dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi budaya masyarakat tersebut, dan perkembangan ilmu akan mempengaruhi berkembangnya budaya masyarakat. Sumbangan ilmu terhadap budaya terdapat pada nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan, yakni etika, estetika, dan logika. Adapun isi dari sistem pengetahuan dalam suatu kebudayaan meliputi pengetahuan tentang alam sekitarnya, baik alam flora maupun alam fauna, bahan dan benda dalam lingkungannya, tubuh manusia, sifat dan tingkah laku sesama manusia, serta ruang dan waktu. Perkembangan ilmu pengetahuan ikut mempengaruhi perubahan budaya karena ilmu pengetahuan itu sendiri bersifat luas dalam mencakup bidang kehidupan manusia, mencakup pula ilmu sosial. Adapun kebudayaan dapat dilihat sebagai keseluruhan pengetahuan di mana perangkat model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi, serta untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Ada aplikasi kebudayaan dalam bidang kesehatan. Yang pertama, sistem medis sebagai strategi adaptasi sosial budaya. Strategi adaptasi sosial budaya melahirkan sistem-sistem medis tingkah laku untuk bentuk kepercayaan yang berdasarkan budaya yang timbul sebagai respon terhadap ancaman-ancaman yang disebabkan oleh penyakit. Sifat adaptif dari suatu sistem medis nampak jelas dari definisi Dunn yang mengatakan pola-pola dari pranata sosial dan tradisi-tradisi budaya yang menyangkut perilaku yang sengaja untuk meningkatkan kesehatan. Meskipun hasil dari tingkah laku tersebut belum tentu menghasilkan kesehatan yang baik. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa sistem medis merupakan hasil dari adanya gagasan yang melekat dalam diri masyarakat untuk merespons suatu penyakit. Seperti dalam salah satu suku di Kalimantan, yang ketika salah satu anggota suku terkena suatu penyakit misalnya stroke dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, maka keluarga dan warga sekitar akan melakukan suatu upacara penyembuhan penyakit. Upacara ini melibatkan banyak orang. Sejatinya, meskipun dalam medis modern, upacara ini tidak menyembuhkan pasien secara total, tetapi dalam suatu komunitas tersebut telah menunjukkan adanya solidaritas. Setidaknya, ia merasa lebih nyaman setelah diadakan upacara penyembuhan penyakitnya. Secara singkat, sistem medis adalah mencakup semua kepercayaan tentang usaha meningkatkan kesehatan. Dalam usahanya untuk menanggulangi penyakit, manusia mengembangkan suatu kompleks yang luas dari pengetahuan, kepercayaan, teknik, adat istiadat, ideologi, dan lambang-lambang yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang saling menguatkan dan saling membantu. Dengan demikian, suatu sistem teori penyakit merupakan suatu sistem ide konseptual, suatu konstruk intelektual, bagian dari orientasi kognitif anggota-anggota kelompok tersebut. Sebagai penutup, kesehatan merupakan aspek penting yang harus dimiliki seseorang untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari. Dengan banyaknya sosialisasi mengenai pola hidup sehat dan banyaknya model pelayanan medis, seharusnya tidak ada lagi alasan bagi seseorang untuk tidak hidup sehat. Karena dengan kondisi sehat secara fisik dan psikis, seseorang dapat beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.